Ternyata kemelut bukan cuma melanda Partai Demokrat yang antara lain berujung pada KLB di Sibolangit, tapi juga mengenai KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, sebuah konfederasi dari organisasi kemasyarakatan pemuda yang ada di negara kita. Belum lama ini ketua umumnya Haris Pertama dipecat dari jabatannya dalam sebuah pertemuan yang diklaim sebagai rapat pleno organisasi. Menjadi menarik karena Haris Pertama adalah sosok yang melaporkan Abu Janda ke Barreskrim Polri dengan tuduhan dugaan melakukan ujaran kebencian bernada rasisme kepada Abu Janda. Sehingga timbul spekulasi apakah pemecatan beliau berhubungan dengan langkah yang pernah beliau lakukan sebelumnya terhadap Abu Janda. Apakah di situ ada intervensi penguasa atau bahkan tangan-tangan kotor dari luar organisasi. Halo guys, ketemu lagi kita nih ya hari Rabu sore di rubrik Afternoon Tea seperti biasa. Ini tempat nongkrong asik sambil menyeruput secangkir teh ya. Semangat dong ya, besok libur. Jumat statusnya adalah Harpitnas yang secara informal mindset kita libur juga, berarti long weekend 4 hari. Tapi ingat ya, sebaiknya hindari bepergian keluar kota karena bagaimanapun yang namanya COVID-19 masih mengintai kita. Oke ya bro? Oke, kita ngobrol-ngobrol santai masih tentang drama. Kayaknya lagi banyak drama nih ya di panggung kita nih. Kalau kemarin ya yang rame bahkan sampai sekarang masih yaitu kemelut di Partai Demokrat ya yang salah satu puncaknya adalah KLB di Sibolangit, Sumatera Utara. Nah ini ada lagi nih dalam waktu yang sebenarnya nggak jauh ya belum lama ini adalah kemelut yang melanda organisasi kepemudaan KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia ya. Kita tahu ya KNPI ini adalah semacam satu konfederasi yang memayungi OKP, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang ada di Indonesia. Nah ini ternyata ada tanggal 7 Maret kemarin ada pertemuan Ritz-Carlton yang diklaim merupakan rapat pleno pengurus KNPI pusat ya yang berujung pada pemecatan Mas Haris Pertama. Beliau ini adalah Ketua Umum KNPI. Nah ini diungkapkan oleh Sekjen KNPI yaitu Mas Jakson Komaat dan menurut beliau alasannya adalah karena Mas Haris Pertama terbukti sudah tidak mampu menjalankan peran dan tugasnya sebagai ketum. Salah satunya adalah karena gagal menyelenggarakan musyawarah atau kongres MPI ya Majelis Pemuda Indonesia dalam 2 tahun kepemimpinannya dan ada beberapa case lain yang diungkapkan juga ya. Nah, menurut klaim dari Jackson Komaat ya, pelaksanaan rapat pleno tadi sudah sesuai dengan ADART partai. Namun menariknya guys, nggak berapa lama kemudian klaim dari Jackson Komaat tadi dibantah oleh media Rizka Lubis. Beliau ini adalah ketua bidang hukum ya dari DPP KNPI. Ya menurut beliau tetap Mas Haris Pertama ini masih merupakan ketua KNPI yang sah karena pertemuan di Ritz-Carlton tidak bisa dianggap sebagai rapat pleno pengurus yang bisa berwenang mengganti kepengurusan. Karena menurut media Rizka Lubis ada beberapa ketentuan di ADART yang tidak dipenuhi ya. Antara lain di sana dikatakan bahwa sebuah rapat pleno itu hanya sah berlangsung kalau dihadiri minimal 50% plus 1 dari pengurus dari total pengurus KNPI yang jumlahnya 800 orang. Sementara yang hadir di Ritz-Carlton hanya sekitar 40-an. Kemudian juga pertemuan sah kalau dihadiri atau diikuti oleh minimal 2/3 dari jumlah OKP yang bernaung di bawah KNPI dan 2/3 dari pengurus DPD KNPI se-Indonesia. Nah jadi oleh karena itu dianggap tidak sah ya, istilah lainnya adalah pertemuan abal-abal yang tidak berhak mengambil keputusan apapun. Bahkan ya pengurus KNPI di bawah kepemimpinan Mas Haris Pertama mengancam akan memecat nih ya orang-orang yang terlibat, pengurus-pengurus KNPI yang terlibat dalam pertemuan Ritz-Carlton. Ya, jadi pemecatan kemudian direspon lagi dengan juga ancaman pemecatan. Nah menurut gua guys ini kasus yang menarik ya. Karena Haris Pertama ini adalah sosok yang kita tidak boleh lupa yang pernah melaporkan Abu Janda atau Permadi Arya ke Barreskrim Polri.
Nah, yang menarik waktu itu ketika melaporkan itu Jackson Kumaat juga ikutan sebenarnya, ya. Jadi, Abu Janda dilaporkan ke Bareskrim, kasusnya masih lu ingat ya, yaitu apa, dugaan, ujaran, rasisme kepada mantan, Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Ya kita nggak tahu nih, kalau menurut polisi sih, kasusnya masih berlanjut, tapi gue sih agak ragu ya. Karena begitu kasus ini merebak ya, yang kita tahu di media itu terjadi safari permintaan maaf. Masih ingat gak? Nih lihat fotonya ya. Waktu itu Natalius Pigai ditemui oleh Abu Janda, difasilitasi oleh Sufmi Dasko Ahmad. Ya, ini salah satu pimpinan Partai Gerindra. Gue juga nggak tahu ya, apa sih motivasi Sufmi Dasko Ahmad menjadi perantara di situ ya. Nggak tahu. Ya walaupun setelah pertemuan itu, setahu gua Mas Haris pertama ini menemui Natalius Pigai dan mengatakan bahwa proses hukum harus terus berlanjut ya. Ya karena namanya permintaan maaf kan seharusnya tidak boleh ya bisa membatalkan proses hukum. Tapi memang, safari permintaan maafnya, Abu Janda nggak berhenti sampai situ ya. Dia juga mendatangi kiai-kiai NU, kemudian juga mendatangi, Cak Nanto ya, Mas Sunanto ini adalah ketua PP Pemuda Muhammadiyah dan beberapa tokoh yang lain. Nah guys, dalam konteks itu gue bilang tadi, pemecatan Haris pertama ini menjadi menarik ya. Apakah ya manuver dia melaporkan Abu Janda ini, juga menjadi salah satu latar belakang yang menyebabkan, terjadinya pemecatan tadi. Nah ini pertanyaan ya, yang kita memang, nggak bisa jawab secara pasti. Tapi memang kalau kita lihat dalam, kancah politik Indonesia ini banyak hal yang kayaknya nggak berhubungan, ternyata kalau ditelisik punya hubungan-hubungan ya, walau samar-samar ya. Apalagi juga kita nggak boleh lupa ya, Kiai Haji Asad Ali, beliau ini adalah mantan wakil ketua umum PBNU yang sebelumnya juga pernah menjadi wakil ketua dari Badan Intelijen, Negara BIN. Itu, menduga bahwa sosok Abu Janda ini adalah orang yang diselundupkan ke dalam NU untuk menimbulkan masalah dan perpecahan. Nah, kalau sudah urusannya intelijen, akhirnya kita bisa menduga-duga, boleh dong menduga-duga Abu Janda ini adalah aset intelijen yang penting gitu. Iya nggak sih? Yang diimplan ya, yang ya kalau lihat film-film kan gitu ya, ada aja atau apa namanya, agen ya intelijen yang diimplan, masukkan ke dalam satu organisasi dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah kalau dugaan itu benar ya, maka pertanyaannya adalah apakah ada tangan-tangan yang bermain nih dalam kisruhnya KNPI? Ya, tugas jurnalis kan ngebongkar yang gini-gini. Gini ya, gue mengatakan ini semuanya adalah dugaan dan spekulasi masih ya. Tapi berdasar ya, karena waktu Abu Janda itu dilaporkan ya, gue inget banget ya, dengan sangat jumawa di Twitternya dia mengatakan dia menantang Haris pertama, dia menantang Natalius Pigai, dia bilang gini, nih lu baca Twitternya. Kalau kita mau main lapor-laporan ke polisi nih, yuk kita main katanya. Kita lihat nih siapa yang laporannya diproses. Gue pas baca, wush, pede sekali ya. Dan gue termasuk orang yang gak percaya kebetulan. Jadi kalau ada pede banget nih kayaknya ada backup gitu ya. Boleh dong kita menduga kayak gitu. Pede banget. Ya kita lihat walaupun Haris pertama ini tidak dipolisikan, tapi yang kita lihat apa? Yang kita lihat adalah tadi ya, posisinya di KNP ini diganggu, ya nggak sih? Didepak gitu ya, walaupun kemudian melawan. Apakah ini ada hubungan? Kita nggak tahu ya. Apalagi kemudian juga ini ada satu screenshot yang menarik ya. Screenshotnya menunjukkan bahwa Abu Janda dan beberapa buzzer lainnya ini memang ternyata kalau dari foto kelihatan cukup akrab ya dengan Mas Dias Hendro Priyono. Kita tahu Mas Dias Hendro Priyono ini adalah putra dari Pak AM Hendro Priyono. Beliau ini adalah tokoh intelijen Indonesia yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai pewaris ya dari sosok dewa intelijen yaitu Benny Murdani. Ya, jadi again ya main-mainnya tuh di sisi intelijen ya, yang ngeri-ngeri sedap. Sehingga kalau ada yang menduga bahwa Abu Janda ini punya hubungan erat dengan intelijen ya nggak bisa disalahin juga. Nah, guys ini satu drama yang kalau kita tarik benang merahnya dengan apa yang terjadi pada Partai Demokrat kita membuat miris ya, membuat kita miris. Artinya kalau betul ada campur tangan tadi, jangan-jangan memang ada upaya untuk memojokkan kelompok manapun ya, bisa organisasi politik atau parpol, bisa juga ormas atau kelompok-kelompok informal yang itu mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah.
Ya, kita tahu ya Demokrat di bawah kepemimpinan AHY walaupun awalnya nggak jelas ya, tapi kan pada akhirnya itu memilih posisi berseberangan dengan pemerintah. Setidaknya dalam beberapa kesempatan yang khusus ya, misalnya dalam pengesahan Undang-Undang Minerba atau juga Omnibus Law dan dalam beberapa kesempatan lainnya. Nah, bisa jadi guys, Demokrat ini dianggap sebagai batu sandungan potensial yang bisa menghambat koalisi besar ya pemerintah, koalisi kekuasaan yang mungkin punya rencana-rencana di tahun 2024 yang akan datang. Bukan mungkin sih, pasti ya. Karena ya tentu saja investasi politik itu adalah investasi mahal yang itu harus dijaga. Nah, kalau betul demikian, artinya kita memang harus sangat waspada nih ya. Karena ternyata tidak ada nih baik partai politik maupun ormas yang aman ya dari intervensi kekuasaan. Ya, again gue ingin mengatakan bahwa ini adalah beberapa spekulasi yang tentu harus diverifikasi di lapangan. Nah, tapi catatan penting yang ingin gue sampaikan di bagian akhir adalah begini, ya sebagai sebuah negara demokrasi, ya ini adalah tanda-tanda yang sebenarnya sama sekali tidak sehat, ya. Apalagi konstitusi kita itu menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengemukakan pendapat dengan berbagai cara, termasuk berorganisasi kan gitu ya. Dan siogianya pemerintah itu harusnya menjaga jarak yang sama terhadap semua organisasi dan kemudian memberikan perlindungan, memberikan pengayoman. Nah, jadi kalau sampai betul ya ada tadi indikasi-indikasi intervensi, tentu saja kita tidak mengharapkan itu. Nah guys, ke depan ya kita sebagai masyarakat sipil harus terus waspada dan terus bersuara. Karena keberadaan organisasi-organisasi tadi sebenarnya adalah fitur penting dari sebuah demokrasi. Ya kita tentu menyayangkan ya kalau misalnya KNPI sebagai aset bangsa, tempat pemuda-pemuda kita bertemu ternyata masih juga menjadi sasaran intervensi tersebut. Itu aja guys dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.